Oke, assalamualaikum para omnivora, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen, yang pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking wuti-wuti Indonesia Nusantara tercinta. Langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. Hingga King Lang keluar dari botol Mushan dan menampakkan wujudnya, lalu menghirup semua asap merah yang beracun, karena asap itu membuat Swanky dan Mushan pingsan tak sadarkan diri. Cukup kesal pada Mushan karena ia berjanji padanya untuk tidak ikut campur urusan orang lain dan akan fokus untuk mencari uang. Hingga ia hampir selama 2 hari belum diberikan dupa atau makanannya, yang membuat kekuatan King Lang melemah. Dan melihat ke arah Swanky yang cukup kagum karena seorang Algojo saja dari klan Kuang bisa memiliki kekuatan kultivitas yang begitu tinggi. Hingga tiba-tiba Mushan tersadar karena merasa dirinya lagi digibahin. Lalu Shin berpindah ke bawah alam sadar Swanky yang mimpi basah. Tidak kawan, melainkan ia mendengar seorang yang berbicara padanya, yang berbunyi, dari kekacauan kuno semua hal berakhir. Jika sebuah hati tidak dibimbing, bagaimana menemukan cahaya harapan? Dan sesekali ia tersadar ia kehilangan pedangnya. Dan suara itu masih berkata, waktu belum tiba, kau akan tetap tidak menyadarinya. Ketika poros ilahi dipulihkan, kau akan menemukan jalanmu. Yang karena ucapan itu membuat Swanky migrain berat. Hingga akhirnya Swanky terbangun dan King Lang langsung bertanya kepadanya, sebagai seorang Algojo klan Kuang, mengapa kau bisa sampai sini? Lalu Mushan memintanya untuk sopan pada Swanky. Namun Swanky cukup bingung, seorang penyihir seperti Mushan yang bisa menaklukkan iblis malah menjadikan iblis itu peliharaannya. Namun menurut Mushan, Swanky salah paham tentang King Lang dan akan menjelaskannya. Namun Swanky tak ada waktu untuk mendengarkan penjelasannya dan lalu ia pergi. Mengapa terlalu terburu-buru, ungkap Mushan. Dan menjawab, ini masalah klan Kuang, jangan terlalu ikut campur dalam urusan kami. Lalu King Lang yang kesal dengan sikap Swanky yang sombong mengatakan, kau terlalu kasar, padahal kami sudah menolongmu dan juga tidak memberikan uang kepada kami. Bagaimana bisa? Mendengar hal itu, Swanky melemparkan 1 uang koinnya. Dan hal itu menurut King Lang sangatlah miskin. Namun menurut Swanky ini bukan masalah PPKM level 4. Jika kau menolongku, aku akan membayarmu 3 koin karena kami selalu membalas budi. Tapi kau sempat tadi mematahkan mantra sihirku, jadi ku kurangi 2 koin sebagai kompensasinya. Dan sekarang tiada hutang di antara kita. Lalu Shin berpindah kepada tuan putri kedua dari negara Kuayu yang bernama Feng Lingming, yang tengah membaca sebuah naskah yang berbunyi, di awal waktu para dewa turun ke tanah kami dan para dewa-dewi memulai ciptaan mereka. Dalam hukum surga semua makhluk hidup dalam harmoni. Melalui pohon dewa di kota Wangdi, prinsip-prinsip misterius selalu dipertahankan. Semua makhluk hidup berkembang sesuai hukum alamnya. Hingga tiba-tiba pelayan beliau yang bernama Jin Xuan memintanya untuk segera tuan putri untuk kabur. Ya, tiba-tiba sebilah pedang langsung menancap di punggungnya. Pedang itu adalah milik Peng Yu, letnan pengawal kerajaan Kuayu yang ditemani 4 pengawal lainnya. Yang menghadap tuan putri kedua yang sembari memberikan pesan bahwa raja meminta tuan putri Feng Lingming untuk segera kembali ke istana karena ada hal-hal penting yang harus dibicarakan. Namun tuan putri Feng Lingming cukup kesal seberapa pentingnya sampai-sampai kau tega membunuh pelayannya. Dan Letnan Peng Yu menjelaskan bahwa pelayan tersebut ada hubungannya dengan aliran Tianji, aliran yang dilarang kerajaan dan penggunanya harus dibunuh. Dan Letnan Peng Yu berasumsi pelayan tersebut berniat menyakiti tuan putri, makanya dia membunuhnya. Jika dia mempunyai aliran Tianji, kenapa harus dibunuh dan apa alasannya, ungkap tuan putri. Namun Letnan Peng Yu berkata kenapa harus memperdulikannya, dia hanya seorang pelayan. Dan saat Peng Yu melihat sebuah naskah di dekat tuan putri, Peng Yu menambahkan bahwa ada beberapa buku yang dilarang di pengadilan. Dan buku sang pencipta menduduki puncak atas buku yang terlarang. Hingga tiba-tiba muncul seorang pria dari aliran Tianji yang bernama Kui Muzi. Ini orangnya. Dirasa ancaman, Peng Yu langsung menyuruh prajurit lainnya untuk menyerangnya.
Dan hingga semua prajurit sudah terbunuh oleh Kui Muzi, sekarang tinggal Letnan Peng Yu yang berhadapan dengan Kui Muzi. Lalu Peng Yu mengancam kau akan mendapatkan hukuman berat karena melawan prajurit kerajaan. Iya, akhirnya dia juga mati di tangan Kui Muzi. Dan langsung berjalan menemui Tuan Putri. Merasa takut, Tuan Putri bersiap dengan pedangnya. Dan Tuan Putri menanyai apa tujuannya. Dan seketika Kui Muzi berlutut dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Kui Muzi yang beraliran Tianzi dan berniat mengundang Tuan Putri untuk mengunjungi markas besarnya untuk mendiskusikan masalah penting. Shin berpindah ke gerbang Zhengyu saat Ling Ying masih berhadapan dengan prajurit mistik rubah api yang dikendalikan Jenderal Feng Yin. Dan saat rubah api sudah mulai menyerang Ling Ying menyaktifkan perisainya. Hingga tiba-tiba Xinghu si rubah api terkejut karena pedangnya tak bisa menembus perisai tersebut. Namun menurut Jenderal Feng Yin yang mengendalikan Xinghu berasumsi bahwa itu hanyalah roh belaka dan kekuatannya aslinya tak begitu kuat dan meminta Xinghu untuk jangan panik. Ya, akhirnya prajurit mistik negara Kuayu yang bernama Kuru pun muncul dan berkata, aku pikir negara Qingqiu sudah hancur dan tak menyangka ternyata masih ada yang selamat. Hingga Xinghu yang sudah panas diremehkan, ia terbang dan memulai pertarungan. Ya, akhirnya senjata mistik negara Kuayu yang terjatuh ke tanah akibat serangan bola api dari senjata mistik negara Qingqiu.
Memang sebelumnya Xinghu sudah memperkirakan untuk menangkis serangan tornado dari Kuru. Dan faktanya terdapat 3 prajurit mistik dari negara Kuayu yang sedang bersembunyi, dan sekarang hanya tinggallah Kuru yang tersisa, dan waktu yang tepat untuk menghabisimu, ungkap Xinghu. Dan saat di tengah dialog kedua para prajurit mistik, Yingling yang menyimak dari tadi peperangan mereka mengaktifkan sebuah keong sihir yang mengeluarkan seperti suara gelombang kejut yang berguna untuk mengeluarkan kekuatan sihir Xinghu. Dan gelombang kejut itu membuat Xinghu dan pengendalinya Jenderal Feng Yin menjadi migrain yang sangat luar biasa, dan meminta Jenderal Feng Yin untuk menyerah bersama dengan prajurit mistiknya dan membayar upeti kepada negara Kuayu agar akan ada perdamaian yang terwujud. Dan jika menolak, maka dengan sekejap kau akan kehilangan jiwamu dan hanyalah menjadi sebuah cangkang besi rongsokan. Dan meminta Jenderal Feng Yin untuk mempertimbangkan kata-katanya ini. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berpesan untuk menghentikan perbuatannya dan meminta menarik prajurit mistiknya atas nama raja. Dan ia disuruh segera untuk menyambut sang raja di luar kota Yunyang. Dan selesai. Oke guys, sekian dari alur cerita di Jiren Saga episode 3. Next kita lanjut part 4. Jangan lupa klik like, subreki dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa dalam merangkum cerita. Dan saya Zen undur diri. Dadah. Assalamualaikum.